Shalom. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pembuatan non kompleks. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada Develia, Anastasia, Claudia, Delvan, Chloe, Florencia. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasan materi pembuatan non kompleks, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks ialah suatu bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian tidak real. Bagian tidak real sering dinyatakan sebagai bagian imajiner. Di sini kami memiliki satu contoh bilangan kompleks, yaitu 3 tambah 2 ini. Mengapa bilangan ini disebut bilangan kompleks? Karena memiliki bagian real yaitu 3 dan bagian imajiner yaitu 2 ini. Selanjutnya kita juga harus mengetahui sifat faktorisasi penuh polinomial, yaitu jika Px adalah polinomial berderajat n dengan n lebih dari sama dengan 1, maka ada bilangan-bilangan kompleks A, C1, C2, dan Cn dengan A tidak sama dengan 0. Sehingga Px sama dengan A, X kurang C1, dan X kurang C2, dan seterusnya. X sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah X kurang 1. Jadi pertama kita akan mengurutkan variabelnya dari derajat terbesar ke derajat terkecil. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Yang kedua, kita akan menuliskan koefisien. Koefisien dari X pangkat 3 sama dengan 1. Koefisien dari X pangkat 2 sama dengan minus 1. Koefisien dari X pangkat 1 sama dengan 1. Koefisien dari X pangkat 0 sama dengan minus 1. Jadi sekarang kita akan mencari pembaginya dengan cara menjumlahkan koefisien. Jadi 1 tambah min 1 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah min 1 sama dengan 0. Nah, jika kita menjumlahkan hasilnya 0, maka kita akan menggunakan pembaginya 1. Dan jika hasilnya bukan 0, kita akan menggunakan cara lain dengan menjumlahkan koefisien dengan derajat ganjil sama dengan koefisien derajat genap. Berarti kita menggunakan pembagi besar. Tetapi karena koefisien di sini yang kita jumlahkan hasilnya 0, maka kita menggunakan pembagi besar. Dan jika keduanya tidak memenuhi syarat, kita akan menggunakan KPK. Selanjutnya, di sini 1 dituliskan di sini dan menjadi 1 kali 1 sama dengan 1, min 1 tambah 1 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, min 1 tambah 1 sama dengan 0. Sini kita mendapatkan 0. Jadi sisanya kita mendapatkan 0. Jadi maka pembaginya adalah bukan 1. Jadi faktor dari persamaan Px sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah X kurang 1 sama dengan X pangkat 2 tambah 1 dan X kurang 1. Selanjutnya kita akan menentukan pembuat nol kompleks dari persamaan Px sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah X kurang 1. Dan untuk menentukan pembuatan nol kompleks dapat diselesaikan dengan membuat semua faktor.
tambah 1 sama dengan 0. Jika dipindah ruaskan menjadi X pangkat 2 sama dengan min 1 dan X kurang 1 sama dengan 0. Jika dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 1. Sehingga untuk mencari nilai X sama dengan plus min akar min 1 sama dengan plus min I. Mengapa I? Karena akar 1 itu tidak ada atau dalam matematika disebut imajiner atau I. Jadi kita mendapat 3 pembuat 0 P, yaitu 1 plus I dan min I. Dengan menggunakan teorema faktor, maka kita dapat menuliskan Px sama dengan X kurang 1, X kurang I, X kurang dalam kurung min I sama dengan X kurang 1, X kurang I, dan X tambah I. Saat ini kita akan menyelesaikan kegiatan mari mencoba, yaitu soalnya tentukan semua pembuat 0 kompleks dari Px sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah X tambah 5. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan faktor dari persamaan polinomial tersebut. Tetapi karena jumlah derajatnya masih terlalu tinggi, caranya saya akan menggunakan metode Horner. Yang pertama kita urutkan X yang pangkatnya paling besar. X pangkat 3 dengan koefisiennya 1, X pangkat 2 dengan koefisiennya minus 3, X pangkat 1 dengan koefisiennya 1 tapi tidak ditulis, dan X pangkat 0 atau konstantanya 5. Di sini saya menggunakan minus 1. Mengapa minus 1? Karena jumlah koefisien yang derajatnya ganjil sama dengan jumlah koefisien yang derajatnya genap, yaitu 1 ditambah 1, 2, dan minus 3 ditambah 5 hasilnya 2. Mengapa saya tidak menggunakan 1? Karena setelah dicari ternyata jumlah seluruh koefisiennya tidak sama dengan 0, jadi kita tidak menggunakan 1. 1 diturunkan, 1 kali minus 1 minus 1, minus 3 tambah minus 1 minus 4, minus 4 kali minus 1 4, 1 tambah 4 5, 5 kali minus 1 minus 5, 5 tambah minus 5 yaitu 0. 0 itu adalah sisa. Dan di bawahnya, jika ini berada dari 3, berarti di sini X2, X1, X0, dan bisa ditulis juga sebagai Px sama dengan X pangkat 2 kurang 4 X tambah 5. Jadi dari penyelesaian yang pertama dapat kita ketahui bahwa yang ini adalah pembuat 0 yang pertama, yaitu X kurang 1. Setelah itu kita akan mencari faktor dari minus 4 dan 5. Tetapi setelah saya cari-cari ternyata tidak ada angka yang jika dikalikan dan ditambahkan hasilnya adalah ini berdua. Jadi saya akan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC yaitu X 1 dan 2 sama dengan min B
kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sini X pangkat luas itu adalah A, min X adalah B, dan positif 5 adalah C. Jadi setelah itu kita substitusikan persamaan tersebut kepada rumus ABC, yaitu X1 dan 2 sama dengan min B dan min 4 jadi 4 tambah kurang akar B min 4 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya 5 per 2 kali 1, atau langsung saya tulis sebagai ini, karena 2 kali 1 itu sama dengan 2, sama dengan 4 tambah kurang akar min 4 pangkat 2 yaitu 16 kurang 4 kali 1 4 kali 5 20 per, kita pindah ke sini, jadi sama dengan 4 tambah kurang akar 16 kurang 20 yaitu min 4 per 2, sehingga sama dengan 4 tambah kurang akar minus 4 bisa juga ditulis sebagai akar 4 kali akar minus 1 per 2, sama dengan 4 tambah kurang yaitu 2 dikali akar min 1 per 2, atau yang 4 ini bisa ditulis sebagai 2 kali 2 tambah kurang akar min 1 per 2. Ini habis dan yang ini habis, sehingga menyisakan 2 tambah kurang akar min 1. Dan dapat kita simpulkan bahwa pembuat nolnya X1 itu sama dengan 2 tambah akar min 1, X2 nya sama dengan 2 kurang akar min 1, atau bisa juga ditulis sebagai X1 sama dengan 2 tambah I, dan X2 sama dengan 2 kurang I. Kenapa I? Karena akar min 1 itu sebenarnya adalah bilangan yang tidak real, dan dalam matematika bilangan yang tidak real itu dituliskan sebagai I atau bilangan imajiner. Jadi setelah kita mendapatkan semua pembuat nolnya dan pembuat nol dari persamaan polinomial ini, kita langsung bisa untuk membuat faktorisasi penuhnya, yaitu Px sama dengan, kita gunakan yang ini yang telah kita dapat tadi di metode Horner, yaitu X kurang 1, yang ini yaitu X tambah 2 tambah I, dan yang terakhir yang ini yaitu X tambah 2 kurang I. Nah, jadi di sini sudah terbentuk faktorisasi penuh dari persamaan polinomial Px sama dengan X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah X tambah 5. Dan faktorisasi penuhnya menjadi Px sama dengan X kurang 1, X tambah 2 tambah I, dan X tambah 2 kurang I. Contoh soal, carilah nol kompleks dari Px sama dengan
2 min 36. Kemudian faktorkan secara penuh. 5 x pangkat 2 min 36 sehingga menghasilkan x2 min 9 x2 tambah 4. Mengapa min 9? Karena min 9 tambah 4 sama dengan 5 dan min 9 kali 4 sama dengan 36. Dan kita pindah luaskan menjadi x pangkat 2 sama dengan 9, menjadi bilangan positif 9. Jadi x sama dengan plus minus akar 9 sama dengan plus minus akar plus minus 3. Ini artinya x1 sama dengan 3, x2 sama dengan min 3. Selanjutnya yang kedua, x2 tambah 4 sama dengan min 3. Jika dipindah luaskan menjadi x2 sama dengan min 4, bisa juga ditulis x sama dengan plus minus akar 4 kali akar min 1 sama dengan plus minus 2. Dan akar 1 yang ada bilangan yang adalah bilangan imajiner bisa ditulis I. Jadi x3 sama dengan 2i, x4 sama dengan 2. Jadi pembuatan nol kompleks ada 4, yaitu x1, x2, x3, dan x4. Kemudian kita faktorkan. Jadi Px sama dengan x min 3 x tambah plus 3 x tambah positif 3 x min 2i x min 2i dan x tambah 2. Contoh soal selanjutnya, tentukan sebuah pembuat nol kompleks dari Px sama dengan x pangkat 2 kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pertama kita faktorkan polinomial dari Px sama dengan x pangkat 2 kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Saya menemukan bahwa Px sama dengan x kurang 4 dan x kurang 3.
min 4 dan min 3 karena min 4 tambah min 3 sama dengan min 7 dan min 4 kali min 3 sama dengan 12. Sehingga faktornya Px sama dengan X kurang 4 dan X kurang 3. Dan akarnya atau pembuat nolnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3. Sehingga jika difaktorisasikan secara penuh, didapatkan Px sama dengan X kurang 4 dan X kurang 3. Tentukan semua pembuat nol dari Px sama dengan X pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0 dan faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Karena derajatnya terlalu banyak, jadi untuk mencari faktor saya menggunakan metode Horner. Di sini kita akan mengurutkan X-nya mulai dari derajat yang terbesar. Jadi dari X3, kemudian X2, kemudian X1 dan X0. Kemudian di sini kita akan menuliskan koefisiennya. Di X3 koefisiennya 1. Kemudian ini koefisiennya adalah min 2. Dan X1 koefisiennya min 1 dan ini 2. Kemudian di sini kita tuliskan 1. Mengapa 1? Karena jika kita menjumlahkan seluruh koefisiennya ini, maka jumlahnya adalah 0. Lalu jika jumlahnya 0, maka di sini kita tuliskan 1. Selanjutnya 1 yang ini diturunkan ke sini. Lalu 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Lalu min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Lalu min 1 dikalikan 1. Min 1 dikalikan 1 sama dengan min 1. Min 1 ditambah min 1 sama dengan min 2. Lalu min 2 dikalikan 1 sama dengan min 2. Lalu dijumlahkan ini 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah sisanya. Jadi ini akan menjadi X2, 1 dan 0. Jadi hasilnya X2 dan X. Kemudian kita akan memfaktorkan dengan mencari berapa kali berapa yang hasilnya min 2 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 1. Jadi min 1. Saya menemukan di sini 1 kali min 2 sama dengan 2, 1 ditambah min 2 sama dengan 1. Jadi angka min 2 dan 1 adalah faktornya. Jadi pembuat 0 dari ini itu akarnya X1 sama dengan 1. Coba kita buat di sini. Kemudian X2 sama dengan 1. Kita dapatnya di sini. Kemudian X3 sama dengan 2 itu. Kemudian jika difaktorkan itu akan menjadi X
Kemudian ini positif 1 jika difaktorkan menjadi negatif 1, dan ini negatif 2 jika difaktorkan menjadi plus 2. Jadi ini jika difaktorkan akan menjadi bx sama dengan ini Contoh soal selanjutnya adalah Px sama dengan X pangkat 4 dikurang 15 X pangkat 2 ditambah 10 ditambah 10X ditambah 24. Pertama, kita akan menuliskan derajatnya dari derajat terbesar ke derajat terkecil. Karena ini derajat 4, kita akan menuliskan dari derajat 4, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Selanjutnya kita menuliskan koefisien. X pangkat 4 adalah 1, X pangkat 3 karena tidak ada, kita akan menuliskan 0. X pangkat 2 adalah 15, X pangkat 1 adalah 10, X pangkat 0 adalah 25. Selanjutnya kita akan menentukan pembaginya dengan cara kita akan menjumlahkan seluruh koefisiennya, dan jika kita mendapatkan hasilnya 0, kita akan menggunakan pembagi 1. Dan jika mungkin hasilnya bukan 0, kita akan menggunakan cara lain. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah min 15 sama dengan min 14, min 14 ditambah 10 sama dengan min 4, min 4 tambah 24, hasilnya bukan 0. Karena hasilnya bukan 0, kita akan menggunakan cara lain. Dengan cara kita akan menjumlahkan derajat genap dan derajat ganjil. Derajat ganjil adalah 0 dan 10. Derajat genap adalah 1, min 15, dan 24. 0 ditambah 10 sama dengan 10. 1 ditambah min 15 sama dengan min 14. Min 14 ditambah 24 adalah 10. Karena hasil dari penjumlahannya adalah sama, kita akan menggunakan pembagi min 1. 1 diturun, 1 dikali min 1 adalah min 1, 0 ditambah min 1 adalah min 1, min 1 dikali min 1, 1, min 15 dikali 1, min 14, min 14 ditambah 1, 14, 10 ditambah 14, 24, 24 dikali min 1, min 24. 24 ditambah min 24 adalah 0. Karena kita telah mendapatkan sisa 0, maka pembagi min 1 adalah benar. Selanjutnya, karena di sini derajatnya adalah 4, di sini x4, di sini derajatnya akan menjadi x3. Karena derajatnya masih x3, kita akan melakukan potret lagi. Selanjutnya kita akan menentukan kembali pembaginya, namun menggunakan angka yang lain. Karena kita telah menggunakan angka 1, kita akan menggunakan pembagi 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita akan mencoba-coba dengan pembagi 2.
2. Min 1 dikali 2, 1. 1 dikali 2, 2. Min 14 ditambah 2, min 12. Min 12 dikali 2, min 24. 24 ditambah min 24 adalah 0. Kita telah mendapatkan sisa 0, maka coba-coba kita pada pembagi 2 adalah benar. Selanjutnya, karena derajat di sini adalah 4, di sini akan menjadi derajat 3, dan di sini akan menjadi derajat 2. Akan menjadi x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Karena derajatnya sudah 2, kita akan langsung menuliskan faktornya. Faktornya akan menjadi px sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurang 12. Kita akan menentukan pembuat nolnya dengan cara kita mencari angka yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah 1, dan jika kita kalikan hasilnya adalah min 12. Saya menemukan angka 4 dan min 3. Min 4 ditambah min 3 sama dengan 1. 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Dituliskan menjadi x sama dengan min 4 dan x sama dengan 3. Kita akan menuliskan pembuat nol. X1 sama dengan min 1. X2 sama dengan 2. X3 sama dengan min 4. X4 sama dengan 3. Kita akan menuliskan faktornya menjadi x plus 1, x min 2, x plus 4, dan x min 3. Dan jika kita faktorkan secara penuh akan menjadi px sama dengan x plus 1, x kurang 2, x tambah 4, dan x kurang 3. Sekian penjelasan materi pembuatan kompleks dari kami. Terima kasih.